Jadi, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu kembangkan dua rangka. Pertama, PABU, singkatan dari Prinsip Akuntansi Berterima Umum, ini yang berlaku universal, berbasis GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles, dipakai sama perusahaan konvensional pada umumnya. Kedua, PAS, singkatan dari Prinsip Akuntansi Syariah. Ini berbasis nilai Islam, sesuai Al-Quran dan hadis, khusus dipakai lembaga keuangan syariah. Analoginya gampang, PABU itu kayak bahasa Inggris internasional yang bisa dipakai di mana aja. Sedangkan PAS itu bahasa Inggris juga, tapi udah dikasih filter syariah. Jadi ada aturan tambahan yang harus dipatuhi. Terus bedanya di mana aja? Oke, kita mulai dari landasan. Pertama, landasan syariah. PABU, kosong, nggak ada. PAS, ada, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, landasan konseptual. PABU pakai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PAS juga pakai yang sama, tapi ditambah fatwa syariah. Ketiga, landasan operasional tingkat 1. PABU pakai PSAK dan ISAK yang umum. PAS pakai PSAK syariah dan ISAK syariah. Jadi intinya, PAS itu punya landasan ekstra, fatwa syariah, Al-Quran, dan hadis. Tapi keduanya tetap pakai kerangka dasar yang sama sebagai fondasi utama. Nah, terus gimana dengan tingkat-tingkat lain? Di tingkat 2, PABU pakai SAK dari negara lain atau internasional, plus buletin teknis. PAS pakai SAK dan ISAK umum, tapi yang udah disesuaikan dengan syariah. Di tingkat 3, PABU pakai praktek konvensional dan kebiasaan pelaporan yang sehat, buku teks, riset, artikel, sama pendapat ahli. PAS juga sama, tapi semua harus sesuai dengan syariah. Nah, cara kerja hierarki ini gimana? Gampang. Kalau lo nemuin masalah akuntansi, lo cari solusinya di tingkat 1 dulu, yaitu PSAK atau ISAK. Kalau nggak ada, baru naik ke tingkat 2. Masih nggak ada juga, naik lagi ke tingkat 3. Sistem ini namanya hierarki, jadi lo nggak bisa langsung loncat ke tingkat 3 kalau belum cek tingkat 1 dan 2. Tapi sistem kayak gini cuma ada di Indonesia. Di Amerika Serikat, mereka punya yang namanya House of GAAP atau Rumah Standar Akuntansi. Strukturnya kayak piramida dengan 4 kategori. Kategori A paling atas, ini yang paling berotoritas. FASB Standards and Interpretations, APB Opinions, sama AICPA Accounting Research Bulletins. Kategori B di bawahnya, FASB Technical Bulletins, AICPA Industry Audit and Accounting Guides, sama AICPA Statements of Position. Kategori C lebih bawah lagi, FASB Emerging Issues Task Forces, dan AICPA Exact Practice Bulletins. Kategori D paling bawah, ini yang paling lemah otoritasnya, AICPA Accounting Interpretations, FASB Implementation Guides dalam bentuk Q&A, dan praktik industri yang udah diakui luas. Prinsipnya sama kayak Indonesia tadi, lo mulai dari yang paling berotoritas. Tapi ngomong-ngomong, buat apa sih standar akuntansi ini sebenarnya? Ada 4 fungsi utama. Fungsi pertama, standarisasi dan komparabilitas. SAK menyeragamkan bentuk, isi, klasifikasi, sama penyajian laporan keuangan, jadi laporan perusahaan A bisa dibandingkan sama perusahaan B. Fungsi kedua, harmonisasi global. Di era globalisasi, perdagangan antar negara makin gencar, jadi butuh standar universal agar investor internasional paham laporan keuangan Indonesia. Fungsi ketiga, kualitas minimal. SAK itu batas minimal syarat informasi, jadi hasilnya adalah laporan keuangan yang berkualitas. Fungsi keempat, acuan penyelesaian masalah. SAK jadi panduan penyusunan dan penyajian. Tujuannya menghindari informasi menyesatkan dan kesalahpahaman. Ingat ya, prinsip kuncinya, standar itu ukuran minimal, bukan maksimal. Jadi lo boleh lebih bagus dari standar, tapi nggak boleh di bawah standar. Terus, siapa yang ngatur standar ini? Jawabannya adalah DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
DSAK ini gatekeeper-nya standar akuntansi Indonesia. Perannya ada 3. Pertama, merumuskan dan menetapkan SAK. Dulu namanya Komite PAI, terus berubah jadi Komite SAK. Sekarang jadi DSAK. Kedua, tanggap terhadap lingkungan bisnis global. DSAK monitor perkembangan dunia usaha dan adaptasi standar internasional kayak IAS atau IFRS. Ketiga, quality control. DSAK memastikan SAK Indonesia setara standar internasional dan update terus sesuai kebutuhan industri. Contoh kebijakannya, PSAK 59 tentang akuntansi syariah. Itu muncul sebagai respons terhadap booming perbankan syariah di Indonesia. Jadi kesimpulannya, DSAK itu penjaga kualitas dan relevansi SAK Indonesia. Tapi sayangnya, nggak semua negara taat sama standar.